Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan dan Nona yang sudah tekan tombol like dan berkomentar juga. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya sambil bawa jalan-jalan. Si bocil mau jalan-jalan katanya. Yuk guys. Bab 407. Aku bersumpah terlalu dekat. Tidak sulit bagi Ye Yan untuk membunuh kelima orang ini. Tapi mereka jelas veteran, dan dia tidak yakin bisa menyelamatkan Li Mingcheng dan Qin Letian sambil memastikan keselamatan mereka. Oleh karena itu, Ye Yan hanya bisa menahan niat membunuh yang mendidih di dalam hatinya dan melihat ke kursi di tengah halaman. Huang Tingting mengenakan gaun hitam, duduk di sana dengan menyilangkan kaki. Setidaknya 6 pengawal berdiri di antara dia dan Ye Yan, menghalangi gagasan Ye Yan untuk menangkap pencuri itu terlebih dahulu. Aku di sini. Apa yang kamu inginkan? Ye Yan menenangkan dirinya dan berkata. Pada saat yang sama, dia tidak menyerah mencari peluang untuk menyelamatkan orang. Itu datang dengan sangat cepat. Wajah Huang Tingting tidak lagi memiliki pesona aslinya. Sebaliknya, tempat ini penuh dengan burung pemangsa yang menyeramkan. Kalian berdua teman cukup setia. Salah satu dari mereka lebih memilih mati daripada memanggilmu untuk menipumu agar datang ke sini. Anak itu lebih kuat dan berani memarahiku. Maka aku hanya bisa mengajarinya bagaimana menjadi orang baik. Huang Tingting menyentuh wajahnya dengan kuku merah cerah dan berkata dengan lembut sambil tersenyum. Tentu saja, anak buahku sedikit lebih keras. Tapi itu semua demi kebaikannya, bukan? Pada saat ini, Qin Letian mengerang, seolah baru saja bangun, dan mengangkat kepalanya. Saat dia melihat Ye Yan, ekspresinya tiba-tiba menjadi bersemangat. Saudaraku Ye, larilah, wanita ini ingin menyakitimu. Pengawal di sebelahnya meninju perutnya. Wow! Tubuh kurus anak laki-laki berusia 15 tahun itu dipukuli hingga babak belur, dan air asam dimuntahkan ke seluruh lantai. Berhenti, teriak Ye Yan dengan marah. Pengawal itu meliriknya, menunjukkan senyuman kejam, dan meninjunya lagi. Qin Letian sudah lemah, jadi dia tidak tahan dengan pukulan yang begitu parah. Ye Yan mengepalkan tangannya, mengamati pengawal itu dalam-dalam, dan mengingat penampilannya di dalam hatinya. Dia tahu bahwa sekarang pihak lain memiliki sandera, dia sangat pasif. Saat ini, segala amarah dan teguran hanya bisa membuat pihak lain semakin bahagia, seperti halnya menonton sebuah drama. Oleh karena itu, Ye Yan memaksa dirinya untuk tenang dan menatap Huang Tingting. Berapa lama kamu ingin bermain-main dengan hal-hal membosankan seperti itu? Wajah Huang Tingting menjadi dingin. Katakan padaku, kamu memanggilku ke sini. Bukankah kamu hanya ingin saling berpandangan seperti ini sepanjang malam? Huang Tingting tiba-tiba berdiri. Tentu saja tidak. Ye Yan, kamu dan Xie Jing melakukan pekerjaan dengan baik hari ini. Aku tidak menyangka kamu akan terhubung dengan 3 rumah sakit tingkat tinggi melalui cara yang tidak diketahui. Dia menunjukkan sedikit ejekan. Mungkinkah Xie Jing membicarakannya di tempat tidur? Semua pengawal tertawa. Tawa mereka sangat tidak senonoh. Ye Yan tidak berbicara, tapi garis di sudut mulutnya sedikit menegang. Kamu pikir kamu pasti menang, bukan? Huang Tingting bertanya. Bukankah kita menang? Ye Yan berkata dengan tenang. Laranganmu telah menjadi lelucon.
Sekarang Xie bukan lagi sesuatu yang bisa kamu sentuh. Sedangkan bagi Anda, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa keluarga Wen tidak dapat melakukan apapun terhadap Anda jika mereka tidak dapat menemukan Anda? Selama Tuan Wen dengan santai menghubungi keluarga Huang, Anda harus dipanggil kembali dengan patuh. Senyuman di wajah Huang Tingting menghilang. Ya, dia bergumam, jadi, kamu juga tahu ini. Lalu kenapa kamu dan perempuan jalang itu tidak bisa dipukuli sampai mati olehku? Huang Tingting meraung keras. Wajah yang awalnya menawan kini berubah. Tahukah kamu betapa ruginya aku hanya karena kalian berdua bajingan? Saat aku kembali ke keluarga Huang, aku tidak tahu berapa banyak orang di keluarga yang akan menunggu untuk melihat leluconku. Dan Tuan Liu, apa pendapatnya tentang saya? Huang Tingting berteriak histeris. Awalnya, hubungan antara dia dan Xie Jing hanyalah dendam pribadi. Namun buruknya Huang Tingting menggunakan kekuatan keluarga Huang untuk melampiaskan amarahnya dan tampil baik di depan Liu Yunxiu. Dengan cara ini, sifat masalahnya telah berubah total. Yang awalnya perseteruan pribadi berubah menjadi konfrontasi antar keluarga. Oleh karena itu, apa yang dilakukan Huang Tingting saat ini bukan hanya urusannya sendiri, tetapi juga wajah keluarga Huang. Tidak ada seorang pun di keluarga Huang seperti ini. Biasanya penjelasan seperti ini berarti menyerahkan kekuasaan di tangan Anda. Bagi Huang Tingting, kali ini dia tidak hanya gagal melampiaskan amarahnya, tetapi dia juga menghancurkan masa depannya. Belum lagi, yang paling dibenci Liu Yunxiu adalah pecundang yang tidak kompeten. Dia mungkin tidak pernah berpikir untuk masuk ke pintu keluarga Liu dalam hidup ini. Mata Huang Tingting memerah saat memikirkan hal ini, dan dia berharap bisa memakan Ye Yan hidup-hidup. Tuan muda Liu, Ye Yan mengerutkan keningnya. Entah kenapa, ini adalah kedua kalinya dia mendengar nama keluarga Liu baru-baru ini. Keluarga kaya kuno di ibu kota ini sepertinya sedang merencanakan sesuatu, dan bayangan mereka ada di mana-mana. Tapi dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak sekarang, karena Huang Tingting mengambil beberapa langkah ke depan dengan penuh semangat. Hati Ye Yan bergetar. Selama wanita ini semakin dekat, dia bisa mengambil tindakan dan menahannya. Tapi Huang Tingting berhenti, ada sedikit kegilaan di ekspresinya. Tapi, itu tidak masalah. Aku masih punya kesempatan. Selama aku bisa menghapus penghinaan yang kalian berdua berikan kepadaku, aku pasti masih punya kesempatan. Huang Tingting bergumam seolah dia gugup. Dia tiba-tiba tersadar, menarik napas dalam-dalam beberapa kali, dan kembali ke tempat duduknya. Ye Yan diam-diam berpikir itu sangat disayangkan. Jadi, kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Dia bertanya dengan nada acuh tak acuh. Huang Tingting mencibir, jangan khawatir. Aku tidak akan membunuhmu untuk saat ini. Untungnya, kamu dan wanita jalang itu Xie Jing tidak mati di tangan orang-orang yang putus asa itu. Jika tidak, itu akan menjadi keuntungan bagimu. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Tentu saja aku ingin menonton pertunjukan yang bagus. Hehehehe. Dia menutup mulutnya dan mengeluarkan serangkaian tawa yang menyakitkan. Tidakkah kamu terkejut mengapa aku memanggilmu ke sini untuk datang ke tempat ini meskipun ada masalah besar?
Tiba-tiba hati Ye Yan tenggelam. Saat ini, ponselnya tiba-tiba berdering. Huang Tingting berkata pelan, "Apakah kamu tidak menjawabnya? Kamu harus menjawabnya." Ye Yan menatapnya dengan mata dingin, perlahan mengeluarkan ponselnya dan menekan tombol jawab. Suara serius Chen Tianya keluar. "Yan tua, ini tidak baik. Saat kami tiba, Xie Jing telah diculik, orang tuanya pingsan dan dilempar ke bawah tempat tidur. Mereka tidak tahu harus berbuat apa." "Lao Yan, apakah kamu mendengarkan, Lao Yan?" Ye Yan menutup telepon dan menurunkan tangannya. Dia memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. "Huang Tingting," Ye Yan berbicara. Suaranya sangat tenang, setenang genangan air. Namun di balik ketenangan ini, ombak mengerikan mulai muncul, seolah-olah akan merobek air dan menelan segalanya kapan saja. "Jika Xie Jing terluka ringan saja, kamu dan keluargamu akan mati." "Aku bersumpah," kata Ye Yan. Bab 408 diculik. Niat membunuh yang mengerikan dalam 3 kata terakhir membuat Huang Tingting dan pengawalnya sedikit mengubah ekspresi mereka. Pada saat ini, yang mengelilingi mereka sepertinya bukanlah manusia, melainkan dewa pembunuh Shuro yang marah. Setelah mengatakan ini, Ye Yan terdiam. Xie Jing telah dibawa pergi, dan Huang Tingting pasti memiliki rencana tindak lanjut. Dia harus menanggungnya dan menunggu. Setidaknya temui Xie Jing dan pastikan keselamatannya. Dan Huang Tingting juga sadar, ekspresinya sangat jelek. Dia sebenarnya ketakutan dengan sepotong sampah yang jatuh ke telapak tangannya dan tidak pernah bisa dibalik. Untungnya, dia dikelilingi oleh bawahannya yang terpercaya. Jika tidak, akan lebih memalukan jika tersiar kabar. "Borgol dia!" teriak Huang Tingting dengan marah. 4 pengawal bergegas maju dan mendorong Ye Yan ke tanah. Dia meletakkan tangannya di belakang punggung dan memborgolnya erat-erat dengan 2 pasang borgol juga dipasang di kakinya. Ye Yan tidak melakukan perlawanan yang tidak perlu, tetapi meskipun lengannya sakit seolah-olah akan patah, dia tidak mengeluarkan suara, dan bahkan ekspresi wajahnya tidak berubah. Huang Tingting memandang Ye Yan yang dijepit ke tanah oleh 4 pengawal dan disiksa sampai mati, dan akhirnya berjalan dengan lega. "Dengar, aku tahu kamu sangat kuat, jadi aku sengaja memancingmu pergi. Untuk alasan yang sama, saya tidak akan memberi Anda kesempatan untuk mengambil tindakan." Dia menatap Ye Yan dari atas dan berkata dengan ringan, "Ambillah, kamu sudah membuang-buang waktu begitu lama. Aku khawatir wanita jalang Xie Jing itu harus menunggu dengan tidak sabar, kan?" 4 pengawal mengantar Ye Yan ke dalam mobil. "Nona, apa yang harus kita lakukan terhadap kedua orang ini?" Huang Tingting melirik Li Mingcheng dan Qin Letian yang pingsan. "Biarkan beberapa orang mengawasi mereka dan jangan biarkan mereka menimbulkan masalah," katanya. "Tidak mungkin, ini adalah aturan tak terucapkan di kalangan keluarga kaya." Ye Yan dan Xie Jing terbunuh karena konflik antara kedua pihak. Tetapi jika dia membunuh Li Mingcheng dan Qin Letian, yang tidak ada hubungannya dengan masalah ini, itu akan menjadi pembunuhan tanpa pandang bulu terhadap orang-orang tak bersalah di wilayah keluarga Wen. Kemudian keluarga Huang harus menyerahkannya dan membiarkan keluarga Wen menanganinya dengan dia.
Ketika Zhang Chuxue berani membunuh orang-orang yang menculik Qin Fanglan, itu karena kekuatan konsorsium Zhang tidak dapat digoyahkan oleh keluarga Wen, dan mereka yang meninggal juga bukanlah orang baik. Keluarga Huang tidak memiliki kekuatan seperti ini. Li Mingcheng dan Qin Letian juga merupakan orang biasa yang taat hukum. Di villa pribadi Huang Tingting, tangan Xie Jing diikat erat dan dilempar ke tanah. Belum lama ini, sekelompok orang tiba-tiba masuk ke bangsalnya dan melumpuhkan Qin Fanglan dan Xie Chengqian. Kemudian, dia menggunakan nyawa orang tuanya untuk memaksanya pergi. Xie Jing tidak punya pilihan selain menyerah. Setelah orang-orang ini mengikatnya dan meninggalkannya di sini, mereka pergi tanpa mengajukan tuntutan atau ancaman apapun. Lalu, siapakah orang-orang tersebut dan apa yang sedang mereka lakukan? Wajah Xie Jing pucat. Dia terluka dan kehilangan darah. Sekarang dia gugup dan ketakutan, dan penglihatannya agak gelap. Saat ini, suara pintu dibuka terdengar. Xie Jing segera terhibur dan menoleh. Zuo Jinfeng, dia mengertakkan gigi dan berkata dengan getir. Zuo Jinfeng lah yang masuk. Dia memandang Xie Jing, yang terbaring di tanah. Lekuk tubuhnya lebih jelas karena dia diikat, dengan kilatan keserakahan di matanya. Xiao Jing, katakan padaku, jika kamu mendengarkanku dengan patuh 2 hari yang lalu, mengapa kamu berakhir seperti ini? Zuo Jinfeng berkata sambil tersenyum bangga. Xie Jing menarik napas dalam-dalam untuk mencegah dirinya menunjukkan rasa takut. Apa maksudmu? Dia bertanya setenang mungkin. Itulah arti harfiahnya. Zuo Jinfeng berkata sambil tersenyum. Awalnya, menurut rencana, kamu diracuni oleh dupa dan harusnya berada di bawah belas kasihanku. Meski akhir ceritanya mirip, tapi tidak akan terlalu menyakitkan di hatimu. Tapi siapa yang tahu bahwa apa yang diberikan Tuan omong kosong itu kepadaku tidak akan berhasil sama sekali. Tidak ada yang bisa kamu lakukan, tapi jangan salahkan aku karena bersikap terlalu kasar untuk sementara waktu. Xie Jing tampak kaget. Mixiang apa? Tuan apa? Apa yang kamu bicarakan? Zuo Jinfeng melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Kamu tidak perlu tahu terlalu banyak. Xie Jing kewalahan dengan banyaknya informasi dalam kata-katanya dan tidak dapat pulih untuk sementara waktu. Setelah beberapa saat, dia berbicara dengan suara rendah. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Keluarga Xie kami dan keluarga Zuo kamu adalah teman keluarga. Jadi apakah kamu tidak malu sama sekali? Teman keluarga? Tidak ada gunanya. Zuo Jinfeng meludah dengan nada menghina. Saat ini, uang yang didapat nanti adalah yang paling nyata. Tidak perlu berteman. Zuo Jinfeng berjongkok di depan Xie Jing, menatap mata indahnya yang penuh amarah, dan menunjukkan ekspresi tidak senonoh. Tidak ada yang bisa kamu lakukan. Jika kamu ingin menyalahkannya, kamu harus menyalahkan dirimu sendiri karena tidak membuka mata dan benar-benar berani menyinggung Nona Huang. Jadi aku hanya mengikuti perintah. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh bahu Xie Jing. Dan, siapa yang membuatmu terlihat begitu menawan? Suamimu yang tidak berguna tidak tahu bagaimana menikmati kebahagiaan, jadi dia hanya bisa memanfaatkanku. Xie Jing memutar tubuhnya dengan keras dan membuang tangannya. Meskipun dia menggunakan terlalu banyak tenaga,
Dia tidak peduli dengan rasa sakit yang menusuk di lukanya. Dia memandang Zhuo Jinfeng dengan kebencian, dan kenangan buruk saat dia berada di Inggris muncul kembali dari lubuk ingatannya. Zhuo Jinfeng menekan rasa panas di hatinya. Dia sekarang sangat bersyukur telah memilih orang yang tepat untuk diikuti. Hari ini, saya tidak hanya bisa mendapatkan uang dalam jumlah besar untuk melunasi hutang saya, tetapi saya juga bisa bermain dengan Xie Jing, yang sudah lama ada di hati saya. Sungguh hari yang menyenangkan untuk mendapatkan kekayaan dan kekayaan. Melihat wajah cantik Xie Jing dan sosok memikat, Zhuo Jinfeng benar-benar ingin menerekamnya sekarang. Tapi tidak, kata Huang Tingting, biarkan dia menunggu, jadi dia belum bisa mengambil tindakan. Jangan khawatir, kita akan punya banyak waktu untuk bersenang-senang ketika Nona Huang membawa kembali suamimu yang tidak berguna. Setelah mengatakan itu, Zhuo Jinfeng tertawa, berdiri dan pergi. Xie Jing tidak berkata apa-apa. Hatinya terasa dingin. Ye Yan juga ditangkap. Apa yang bisa kita lakukan? Siapa yang bisa datang untuk menyelamatkan mereka? Ye Yan ditutup matanya, dan dia tidak tahu sudah berapa lama. Mobil berhenti, dan dia dengan kasar ditarik keluar dari mobil dan diseret pergi. Setelah beberapa saat, tudungnya dilepas oleh seseorang. Di depannya ada beberapa pengawal berwajah galak. Tapi Ye Yan tetap tanpa ekspresi, matanya menyapu sekeliling. Ini adalah ruangan besar dengan selimut tebal di lantai dan jendela tertutup rapat oleh tirai. Kami di sini, Anda pasti menunggu dengan tidak sabar. Mata Ye Yan tertuju padanya dan dia berbicara dengan suara serak, di mana Xie Jing, Huang Tingting tertawa tajam. Jangan khawatir, pertunjukan bagus sebentar lagi adalah kalian berdua tampil bersama. Angkat. Setelah beberapa saat, pintu dibuka, dan Zhuo Jinfeng masuk lebih dulu. Dengan ekspresi tidak sabar di wajahnya, Nona Huang, bisakah kita mulai? Di belakangnya adalah Xie Jing, yang ditahan oleh dua pengawal. Bersambung.